Untuk membahas lebih lanjut hasil survei LSI terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024, kita sudah terhubung dengan Hanggoro Doso Pamungkas, peneliti senior LSI. Selamat sore, Pak Hanggoro. Selamat sore, Mbak Fitri, apa kabar? Baik, Pak Hanggoro. Dari hasil survei LSI, tingkat elektabilitas baca pres potensial Prabowo Subianto ini tertinggi di level 34,3%. Tepatnya segmen pemilih yang mana yang membuat Prabowo ini bisa unggul, Pak Hanggoro? Ya, jadi pada survei terbaru ini kita membaca setidaknya ada 4 segmen yang coba kita breakdown ya. Yang pertama berdasarkan kepuasan atau kepercayaan publik kepada berbagai lembaga. Yang kita lihat di sini ada 2 lembaga dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu yang paling tinggi adalah tentara dengan TNI sebesar 93,7% dan presiden 90%. Nah, 2 lembaga ini Prabowo unggul ya pada segmen ini ya. Jadi publik yang percaya kepada TNI, publik yang percaya kepada presiden, jatuh pilihannya kepada Prabowo Subianto. Kemudian sebenarnya juga ada segmen-segmen yang lain yang coba kita bedah, misalnya di kalangan pembaca buku misalnya. Justru pada kalangan pembaca buku ini paling banyak memilih Prabowo Subianto ya. Baru kemudian capres yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan masyarakat yang menyatakan setuju IKN pindah, ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, itu juga banyak masyarakat yang memilih Prabowo Subianto. Segmen yang lainnya tadi saya disebutkan berkaitan dengan sosial media misalnya, meskipun tidak semuanya ke salah satu kandidat, mungkin bisa juga tadi sudah disampaikan ada TikTok misalnya, Instagram kebanyakan memilih ke Ganjar, kemudian Facebook, YouTube ke Prabowo Subianto, dan Twitter ke Anies Baswedan. Oke. Baik, Pak Hanggoro, gambaran apa yang bisa Anda lihat dengan mengawati bahwa publik yang percaya pada Presiden Jokowi ternyata memiliki kecenderungan memilih Prabowo dibandingkan pada Ganjar yang satu partai dengan Jokowi? Ya, bisa dilihat bahwa memang meskipun Ganjar satu partai dengan Jokowi ya, tetapi posisi Prabowo saat ini yang ada di kabinet itu sudah tidak bisa lagi di posisi yang di luar seperti lawannya Jokowi lagi ya. Sekarang sudah bagian dari Jokowi. Yang pertama, yang kedua, karena sebagai menteri di kabinet, expose kedekatan dengan pemerintah pusat tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar misalnya yang posisinya sebagai gubernur. Nah, sisi yang lain juga pada survei yang lalu juga sempat kita uji bahwa memang tokoh yang dianggap kuat, tegas, kuat secara pembangunan ekonomi itu justru jatuh kepada Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan poin tersendiri Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Oke, baik. Pak Hanggoro, ini kan memang masih 8 bulan jelang Pilpres 2024. Tapi apakah aliran suara dari pemilih Jokowi yang makin besar ke Prabowo bisa menjadi potensi ancaman serius khususnya untuk posisi Ganjar ke depan? Tentu, tentu. Jadi 90% itu bukan angka yang sedikit ya, jadi angka yang sangat besar. 90% publik sangat percaya kepada Jokowi, itu artinya endorse Jokowi sangat berpengaruh kepada elektabilitas. Jadi siapa yang paling dekat dengan Jokowi itu akan mendapatkan limpahan suara pemilih Jokowi tentunya. Karena pada survei pada pemilu yang lalu, pemilih presiden dalam hal ini yang memilih Jokowi itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang memilih PDIP. Bahkan mungkin separuhnya gitu ya. Artinya tidak semua pemilih Jokowi memilih PDIP, juga tidak serta-merta memilih pilihannya PDIP gitu. Jadi sisa di luar dari PDIP yang memilih Jokowi itu juga tidak sedikit ya, banyak. Jadi sehingga sangat berpengaruh. Apalagi kita lihat data terbaru, tingkat kepercayaan publik kepada presiden sangat tinggi, sebesar 90%. Ini sangat tinggi, jadi sangat berpengaruh pasti. Oke, nah apabila kita bandingkan juga tadi ada bisa diperbandingkan secara tren ini dari 3 survei ya di Januari, Mei, Juni. Ini nampaknya Prabowo trennya sedikit terus meningkat, stabil meningkat seperti itu. Bagaimana? Ya, betul.
Jadi memang 3 kali kita melakukan survei selama 6 bulan ini, pada bulan Januari, Mei hingga Juni, tren Prabowo selalu meningkat ya, dari 25,4 pada bulan Januari, kemudian meningkat 33,9, kemudian Juni 34,3%. Sementara Anies, kalau kita skip Anies dulu, Anies itu kecenderungannya stagnan meskipun awalnya 22%, ya, kemudian turun 20,8%, naik lagi 22,1%, ya. Artinya Oke. Juni dan Januari ini sama saja gitu ya, jadi stagnan. Nah, beda dengan Ganjar yang sempat turun jauh ya, artinya pada bulan Januari yang lalu sempat 37,8%, turun Oke. menjadi Baik. 31,9%, memang Pak sudah naik Hanggoro, ya. Nah, ya kita bisa lihat di layar kaca ini merupakan hasil grafis elektabilitas dari LSI yang terbaru ya Pak Hanggoro ya. Yang tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian Prabowo Subianto elektabilitasnya tertinggi seperti itu ya Pak Hanggoro. 34,3% Mbak yang Juni ya. Juni 34,3%, sementara yang Ganjar Pranowo 32,7%. Oke. Tapi ya tadi Anda katakan memang trennya apabila dibandingkan dari Januari, Mei, Juni ini memang untuk baca pres Prabowo ini mengalami peningkatan seperti itu ya Pak Hanggoro. Betul, betul, betul. Oke, Nah, tapi kemudian kita ya Pak Hanggoro, tapi bagaimana? apakah ini kan waktunya memang menurut Anda waktu yang masih lama 8 bulan ini atau cukup sempit? Apakah nantinya akan terlihat dinamika peta politik, dinamika elektabilitas seperti itu Pak Hanggoro? Ya, ini bukan masalah lama atau sebentar ya. Kalau kita lihat ini sisa suaranya yang diperebutkan ini tinggal sedikit lagi. Jadi kalaupun sisa suara ini terbagi ke salah satu 3 kandidat secara proporsional, masing-masing tidak cukup untuk meraih 50% ya sisanya kalau terbagi proporsional. Sehingga waktu yang tersisa ini perebutannya itu sisanya sedikit. Artinya harus meraih dukungan dengan cara menurunkan atau limpahan dari calon-calon yang lain yang berpeluang masuk ke salah satu kandidat. Karena sisanya tinggal sedikit. Jadi Oke. inilah yang mempengaruhi. Sama halnya misalnya kemarin penurunan Ganjar pada bulan Januari ke Mei misalnya, dari 37 ke 32 turun cukup jauh, meskipun faktornya turunnya dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif misalnya. Sehingga kemarin soal isu penolakan Piala Dunia U20, kemudian isu soal isu ekonomi di Jawa Tengah ya, kemudian soal isu video porno misalnya, ini juga menggerus suara Ganjar, sisi yang lain meningkatkan Prabowo. Jadi pergeseran masing-masing kandidat ini akan memengaruhi kandidat yang lainnya. Jadi waktu yang tersisa ini saya rasa bukan lama lagi ya, apalagi elektabilitas ini tidak banyak yang tersisa. Jadi manuver-manuver para kandidat ini menjadi sangat krusial di akhir-akhir. Dan meskipun mereka belum pada mendaftar, tapi ini sudah di masa-masa yang dimana harus saling ngegas ini menurut saya. Oke, baik, kita lihat saja bagaimana manuver ke depannya untuk memperebutkan sisa suara yang tadi disebutkan oleh Pak Hanggoro. Pak Hanggoro Doso Pamungkas, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini. Pemirsa, usai jeda Metro Hari ini akan kembali dengan informasi mengenai Mahkamah Agung membentuk formasi 5